Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Dan amin itulah saudara yang pada pagi hari ini akan menjadi renungan firman Tuhan untuk kita yang ada di tempat ini. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Bet Korintin atau kitab 2 Korintus pasal pertama ayat ke-18 sampai dengan yang ke-20. Bet Korintin atau kitab 2 Korintus pasal pertama ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-20. Bapak Ibu Saudara sekalian sudah ketemu semua? Saudara-saudara? Kelihatan ya, 2 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Saya akan bacakan ayat ini untuk saudara-saudara simak baik-baik. Namun Elohim itu setia, sehingga perkataan kami kepada kamu tidaklah menjadi ya dan tidak. Sebab Yesua Hamasyah putra Elohim yang diberitakan oleh kami di antara kamu, melalui aku dan Silwanus dan Timotius, tidaklah menjadi ya dan tidak, tetapi di dalam dia telah menjadi ya. Sebab seberapa banyak janji Elohim, di dalamnya ada ya dan di dalamnya ada amin, untuk kemuliaan Elohim melalui kita. Amin. Nah saudara-saudara sekalian, melalui ayat ini kita sering diberitahu bahwa jawaban doa yang benar untuk orang percaya sesuai dengan kitab suci itu hanya satu, saudara, yaitu ya. Dan untuk ya itu kita mengatakan apa? Amin. Dan di sini saya juga sudah sering memberitahu kepada saudara bahwa tentang pengajaran doa yang katanya jawaban doa itu ada 3. Yang katanya jawaban doa itu yang pertama ya, terus setelah ya nanti dulu, lalu setelah nanti dulu katanya ada jawaban doa yang tidak, saudara. Nah, saya ingin memberitahu kepada saudara bahwa jawaban doa yang dikatakan ada 3 seperti ini. Saya katakan pengajaran ini sebetulnya pengajaran yang cari aman, saudara. Maksudnya apa? Sebetulnya pengajaran ini pengajaran cari aman, dengan maksud supaya ketika Bapak Pendeta itu dikejar pertanyaan oleh jemaatnya, kenapa pergumulan saya belum juga terwujud? Maka Bapak Pendeta akan punya pilihan jawaban. Ya, katakanlah ada jemaatnya datang begini, Pak Pendeta, saya mau tanya, kenapa ya saya sudah bergumul kira-kira 6 bulan untuk pergumulan saya. Pergumulan saya seperti ini, dan ini permintaan saya. Tapi kenapa ya selama 6 bulan ini saya tunggu pergumulan saya tidak juga kunjung datang. Nah, kalau Pak Pendetanya tidak bisa menjawab, maka Pak Pendeta ini sudah aman dulu, saudara. Karena Pak Pendeta punya pilihan jawaban. Pak Pendeta akan mengatakan, oh kalau kamu sudah bergumul dan sampai sekarang kamu belum mendapatkan, itu artinya Tuhan itu sebetulnya sedang ngomong sama kamu, nanti dulu ya untuk pergumulanmu ini. Nah sekarang apa yang harus saya lakukan, Pak Pendeta? Kalau begitu sekarang kamu kembali saja ke rumah. Kamu lanjutkan pergumulanmu, ya, sambil nanti kita tunggu bagaimana jawaban Tuhan selanjutnya. Lalu singkat cerita jemaatnya ini kembali ke rumah, saudara. Dan 6 bulan kemudian jemaat ini kembali lagi kepada Bapak Pendetanya. Lalu jemaat ini ngomong begini, Pak Pendeta, saya sudah melanjutkan pergumulan saya seperti apa yang Bapak katakan, bahwa saya coba lanjutkan pergumulan lagi. Barangkali dalam
pergumulan lanjutan ini ada jawaban Tuhan. Tetapi saya merasakan saya belum mendapatkan jawaban itu, Pak Pendeta. Ada apa ya, Pak? Kenapa pergumulan saya belum juga dijawab? Oh, berarti kalau sudah melanjutkan pergumulan dan masih belum juga dijawab, itu sebetulnya Bapak Yahweh atau Tuhan itu ngomong tidak. Begitu, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, saya perlu mengatakan dengan tegas bahwa jawaban doa ada 3. Pengajaran jawaban doa ada 3. Ini nampaknya baik, nampaknya benar, saudara. Tetapi saya harus memberitahu bahwa ini adalah jawaban yang cari aman. Supaya ketika orang itu dikejar dengan pertanyaan, sudah ada jawabannya. Tetapi sayang sekali jawabannya itu tidak sesuai dengan apa yang kitab suci katakan. Kalau ada orang yang bertanya demikian ke saya tidak akan menjawab nanti dulu. Karena apa, saudara? Karena nanti dulu itu bukan jawaban. Kitab suci itu tidak pernah menulis jawaban doa, ada yang nanti dulu. Ada, saudara? Pernah saudara ketemu di dalam kitab suci? Tidak ada. Bahkan tadi kita baru saja membaca, sebab Yesua Hamasyah Putra Elohim, di dalam Dia hanya ada ya, tidak ada tidak, saudara. Kitab suci hanya menulis jawaban doa itu hanya ada 1. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa ya Pak, pergumulan saya sudah bergumul cukup lama, tapi sampai dengan hari ini belum juga ada jawaban yang datang kepada saya. Kalau saya ditanya demikian, saudara, saya akan menjawab dengan pertanyaan lagi. Saya akan bertanya, kira-kira pada saat kamu bergumul, kamu sudah mencoba menghidupi pergumulan atau permintaanmu belum? Kalau orang itu cuma bergumul lalu orang itu punya iman dan percaya, tapi dia tidak pernah menghidupi imannya, saya katakan ya percuma, saudara. Sampai kapanpun tidak akan pergumulannya itu ketemu dengan goalnya. Di sini kita sudah bersama-sama diajar caranya menghidupi iman itu bagaimana. Setelah kita minta sesuatu kepada Tuhan, yang pertama oleh Yesua kita itu disuruh apa, saudara? Disuruh percaya bahwa kamu sudah menerima. Ya, bahkan tidak dikatakan sedang menerima, tapi sudah menerima. Itu yang pertama, kita sudah diajar di sini. Kalau kita sudah minta sama Bapak Yahweh, kita diajar sekali aja minta, setelah itu percayalah bahwa kamu sudah menerima. Kemudian yang kedua, kita juga diajar setelah kita berdoa minta, kita diajari supaya besok itu jangan berdoa minta lagi dengan permintaan yang sama. Tidak boleh seperti itu. Karena sebetulnya dengan kita minta lagi, sebetulnya doa kita itu berputar-putar atau berkutat di situ saja, saudara. Ya, pernah ada ungkapan yang mengatakan begini. Ungkapan ini saya katakan nampaknya baik, nampaknya benar. Ungkapan ini mengatakan begini, saudara. Mengulang-ulang doa itu seperti halnya mengayuh sepeda. Suatu saat nanti akan sampai juga di tujuannya. Ya, mengulang-ulang doa itu seperti halnya mengayuh sepeda. Suatu saat kalau dikayuh terus sepedanya, kalau doanya diulang terus, doanya digenjot terus, suatu saat akan sampai ke tujuannya. Nampaknya ungkapan ini benar. Tetapi saya harus mengatakan sebetulnya ungkapan ini justru menjadi jebakan atau perangkap untuk orang yang sedang bergumul. Karena kalau orang yang sedang bergumul pakai konsep doa seperti ini, justru pergumulan orang itu tidak akan selesai-selesai, saudara. Tadi saya katakan doanya itu akan muter-muter berkutat di situ saja. Ya, karena
Mengulang-ulang doa itu artinya kita tidak percaya kepada Bapa Yahweh kalau doa kita sudah didengar dan diberkati. Dan saya yakin juga saudara, Bapak Yahweh itu juga mesti bosan. Ya. Ini minta kok terus-terusan. Sebetulnya orang ini percaya sama aku atau enggak? Kok satu permintaan yang sama itu diulang-ulang terus? Jadi kita harus ngerti dulu saudara, bahwa konsep jawaban doa ada 3, itu enggak benar. Ini yang pertama. Kemudian kita diajar jawaban doa yang benar itu hanya 1. Dan setelah kita berdoa kita disuruh percaya yang pertama. Yang kedua, jangan minta dengan permintaan yang sama. Jangan mengulang-ulang doa. Dan yang ketiga, berkaitan dengan ungkapan mengulang doa-doa ini. Bahwa sebetulnya konsep yang benar itu bukan mengulang-ulang doa, tapi mengulang-ulang ucapan syukur. Nah, mungkin ada pertanyaan begini, loh Pak, memangnya doa sama ucapan syukur itu beda? Oh beda saudara. Kalau doa itu muatannya minta, satu permintaan. Kalau sembahyang itu muatannya memberi, karena sembahyang itu dari akronimnya apa? Menyembah yang maha kados, yang maha kudus. Nah kalau menyembah berarti kita minta atau memberi? Memberi, ya. Nah kalau doa itu muatannya minta. Jadi doa sama ucapan syukur itu beda. Sangat berbeda. Kalau doa itu muatannya permintaan, sedangkan ucapan syukur itu manifestasi rasa terima kasih dari orang yang sudah menerima apa yang dia minta. Nah, karena sudah menerima, maka orang itu akan apa ini? Mengucap syukur. Sekalipun secara kasat mata, apa yang dia minta itu belum ada di tangannya. Tetapi karena imannya dia percaya, aku minta kepada Tuhan yang hidup, Bapak Yahweh, apa yang aku minta itu sudah aku terima. Nah ini konsep iman yang benar saudara. Ya, bukan mengulang-ulang doa, salah. Jadi hati-hati. Ungkapan ini nampaknya bijaksana. Mengulang-ulang doa itu seperti halnya mengayuh sepeda yang suatu saat kalau dikayuh terus, digenjot terus sampai juga ke tujuannya. Kalau doa itu digenjot terus, dikayuh terus, diulang-ulang terus, suatu saat akan sampai juga ke titik pergumulan yang diinginkan. Maksudnya begitu saudara. Tetapi sekali lagi nampaknya ini benar, tapi sebetulnya salah kaprah. Justru cara atau konsep seperti ini akan menjebak orang yang sedang bergumul. Dia akan masuk jebakan atau perangkap bahwa doanya itu akan berputar-putar di situ saja dan tidak akan pernah tembus sampai ke alam mujizatnya Bapak Yahweh. Bisa saya katakan juga saudara, ucapan syukur itu sebetulnya manifestasi dari iman. Atau dengan kata lain, ucapan syukur itu iman yang kelihatan. Nah kalau saya katakan ucapan syukur itu iman yang kelihatan, ini jelas sangat berbeda sekali dengan doa. Sekalipun ketika kita mengucapkan syukur, cara penyampaiannya itu seperti orang yang berdoa. Tapi saudara harus ngerti, ini beda konsep. Sekali lagi saya katakan, sekalipun ketika kita mengucapkan syukur, cara kita mengucapkan syukurnya itu seperti orang yang sedang apa tadi? Berdoa. Cuman caranya yang seperti orang berdoa, tapi konsepnya sudah lain, tidak sama dengan doa. Karena doa itu muatannya permintaan, sedangkan ucapan syukur itu manifestasi dari iman atau iman yang kelihatan. Nah, tapi yang menggerakkan jantung hati Bapak Yahweh untuk memberkati setiap apa yang menjadi pergumulan kita, itu bukan doa yang diulang-ulang, tapi yang memberkati atau menggetarkan jantung hati Bapak Yahweh untuk memberkati setiap pergumulan kita itu ucapan syukur yang diulang-ulang. Dengan kata lain, saya sedang memberitahu, doa mintanya cukup sekali, lalu yang kedua sampai pergumulannya goal,
itu kita mengucap syukur. Itu konsep yang benar seperti itu, saudara. Maka ketika ada orang yang minta didoakan, saya selalu dengan tegas, saudara, siapapun dia orangnya, saya selalu dengan tegas. Hari ini sudah minta didoakan, kalau besok minta didoakan lagi dengan permintaan yang sama, saya akan jawab. Kemarin kita sudah berdoa, saya sudah doakan. Sekarang Bapak atau Ibu harus percaya bahwa apa yang Bapak minta atau Ibu minta itu sudah didapatkan. Kalau Bapak minta terus, Ibu minta terus didoakan dengan doa yang sama, itu sebetulnya Ibu sedang bikin perangkap untuk pergumulan sendiri. Pergumulan itu akan muter-muter di situ saja. Ya. Dan Bapak Yahweh itu juga bosan, saudara, dengerin orang yang minta-minta terus tapi dengan satu permintaan yang sama. Kita memang diajar di tempat ini, mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Tapi bukan berarti minta-minta terus dengan satu permintaan yang sama. Kita sudah diajari caranya. Bagaimana kita menghidupi iman. Tidak boleh lagi minta dengan permintaan yang sama. Setelah minta kita disuruh untuk percaya sudah menerima. Maka kalau kita renungkan, kita mengenal satu ungkapan yang dikatakan kembangkanlah ucapan syukur. Saudara pernah mendengar kata-kata ini, saudara? Nah ya, kembangkanlah ucapan syukur. Karena apa? Karena ucapan syukurlah yang sebetulnya itu menggetarkan jantung hatinya Bapa Yahweh untuk memberkati doamu. Jadi sekali lagi, 3 jawaban doa yang katanya ada ya, nanti dulu dan tidak, itu keliru, salah dan tidak sesuai dengan kitab suci. Nah, kita kembali ke firman Tuhan tentang amin. Seperti kita ketahui, saudara, saya yakin setiap kita mesti tahu bahwa ketika setiap orang itu berdoa, selalu orang menutup doanya dengan kata amin. Tidak ada orang yang berdoa minta kepada Tuhan, dia katakan di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yeshua HaMasyiah, saya berdoa dan mengucap syukur, moga-moga. Ada yang seperti itu? Tidak ada, saudara. Semua orang dari semua iman percaya ketika berdoa pasti akan mengakhirnya dengan satu kata yang sama. Apa itu? Amin. Cuman pertanyaannya begini, pada saat mengucapkan kata amin, itu ngerti ndak artinya amin itu sebetulnya apa? Tahu Pak, artinya let it be, terjadilah, betul. Tetapi sebetulnya kalau kita mau melihat dari pola Ibrani, amin itu punya satu power, punya satu kekuatan yang dahsyat, ya. Dan ngerti ndak kenapa ketika kita menutup doa itu harus saya katakan dengan kata amin, bukan dengan kata moga-moga. Saya sangat rindu, saudara, kita yang ada di tempat ini benar-benar ngerti ketika kita mengucapkan kata amin, kita ngerti artinya. Dengan kata lain, saudara ketika berdoa itu harus ngerti apa yang saudara ucapkan sendiri di dalam doa saudara. Termasuk soal satu kata sederhana yang namanya amin, yang seringkali orang anggap amin itu sebagai satu kelaziman, satu kebiasaan, hal yang biasa. Atau dengan kata lain, amin itu kan lumrahnya ya begitu. Lumrahnya kalau berdoa nutupnya pakai amin. Nah, pengertian kita, saudara, jangan sampai berhenti di sini. Jangan pengertian kita berhenti sampai di sini. Berhenti sampai di kalau doa ya nutupnya pakai amin. Saudara tahu kalau pengertian saudara berhenti sampai di situ, saudara sama saja sedang masuk ke konsepnya orang yang mengatakan lumrahnya, lazimnya, biasanya kalau doa nutupnya ya pakai amin. Memang pada umumnya ketika berdoa nutupnya pakai amin. Tapi ingat sekali lagi, pengertian kita harus dalam, tidak boleh dangkal, saudara. Tidak boleh pengertian kita hanya sampai, oh kalau doa itu ya nutupnya pakai amin. Jangan berhenti sampai di situ, saudara harus gali lebih dalam lagi.
Kita harus ngerti benar-benar apa yang kita ucapkan. Termasuk ketika mengakhiri doa itu dengan kata amin. Supaya kalau saudara ngerti artinya, tujuannya apa sih saudara? Kalau saudara itu ngerti artinya, maka ketika saudara mengucapkan atau mengatakan kata amin, saudara akan mengatakannya dengan mantap saudara. Betul-betul dengan iman. Jangan kita berdoa, tapi kita sendiri nggak ngerti apa yang kita ucapkan. Saudara kalau berdoa nutupnya pakai apa? Amin. Ya. Tapi jangan sampai ketika saudara berdoa, saudara sendiri tidak ngerti, kenapa ya? Kok aku nutupnya pakai kata amin? Oh, kemarin sudah diajar, amin itu artinya terjadilah. Oh ya, berarti biar terjadi apa yang menjadi doaku. Itu benar, saudara. Tetapi kita harus ngerti, ada yang lebih dalam lagi dari sekedar arti terjadilah. Nah, saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa amin artinya itu let it be atau terjadilah. Tapi pernahkah saudara itu merenung? Kenapa ya? Satu kata yang seringkali menjadi akhir atau penutup dalam setiap doa ini. Kata amin ini bisa menjamin apa yang kita doakan pasti terjadi. Pernah enggak kita merenung? Kenapa ya? Satu kata yang seringkali menjadi akhir dari setiap doa, penutup setiap doa. Tapi kata itu bisa menjamin untuk setiap doa kita, apa yang kita doakan itu bisa benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Ini semua karena amin itu gelarnya Yesua. Yesua itu punya gelar Sang Amin. Kalau kita membaca kitab suci di dalam kitab Geliahna atau kitab Wahyu pasal ketiga ayat yang ke-14. Di situ di dalam bahasa Ibrani dikatakan Ve'el malak kahal lodekia. Ketop koh amar ha amin haet haneeman waha amiti resit beriat ha Elohim. Yang artinya dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Laodikia. Sang Amin, saksi yang setia dan benar, penguasa dari ciptaan Elohim, mengatakan hal-hal ini dan seterusnya. Kira-kira yang dimaksud Sang Amin itu siapa? Yesua. Yang dimaksud Sang Amin itu Yesua Hamasiah. Kita pada waktu berdoa, mintanya di dalam nama siapa? Dalam nama Yesua. Nah coba saudara renungkan. Kalau amin itu sendiri gelarnya Yesua, sebetulnya disinilah letaknya jaminan itu untuk setiap doa kita. Artinya apa? Artinya Yesua itu kira-kira sedang ngomong begini saudara. Kamu kan mintanya itu dalam namaku. Betul saudara ya, dalam nama Yesua. Sedangkan aku sendiri itu Sang Amin. Itu artinya ketika kamu sedang minta kepadaku, sebetulnya kamu sedang minta kepada yang menjadikan permintaanmu. Itulah yang sebetulnya membuat setiap permintaan kita itu jadi. Kita minta pada saat berdoa di dalam nama Adonai Yesua Hamasiah. Saya minta, saya berdoa dan saya mengucap syukur terus. Amin. Sudah mintanya dalam nama siapa tadi? Yesua. Ditutupnya pakai amin. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kira-kira kalau Yesua ngomong itu seperti itu, kamu kan mintanya di dalam namaku toh? Dalam nama Yesua. Sedangkan kamu tahu aku itu Sang Amin. Nah, itu artinya kamu sedang minta kepada yang menjadikan permintaanmu. Paham saudara sampai di sini? Paham ya? Saya rasa tidak susah untuk memahaminya saudara. Nah inilah yang sebetulnya membuat setiap permintaan kita itu terjadi. Nah sekarang kita ngerti saudara-saudara sekalian. Kenapa kata amin itu bisa menjamin apa yang kita doakan terjadi. Benar-benar terjadi. Karena kita minta kepada Sang Amin itu sendiri. Nah sampai di sini saudara-saudara sekalian. Mungkin ada di antara kita
yang bertanya-tanya atau berkata di dalam hati. Pak, orang di luar iman kita kan juga ngomong amin kalau berdoa. Nah, masa ketika yang mereka doakan terjadi, itu berarti Yesus juga yang memberikan? Ya. Kalau kita renungkan, semua orang dari semua iman percaya, ketika mereka berdoa, apapun itu agamanya, apapun itu iman percayanya, selalu mereka nutup juga dengan kata amin, saudara. Betul ya? Nah, mungkin muncul pertanyaan seperti ini. Kalau orang di luaran iman kita kan juga ngomong amin pada saat mereka nutup doanya. Nah, masa ketika yang mereka doakan itu benar-benar terjadi, berarti itu Yesus juga yang memberikan? Saya katakan ya, memang. Karena apa, saudara? Karena sejatinya yang memberkati semua orang dari semua suku, kaum, bahasa, dan iman percaya, yang memberkati itu Yesus juga. Karena apa? Karena keadilan Yahweh, keadilan Yesus itu berlaku atau merata untuk semua orang yang ada di dunia ini. Saya pernah memberitahu, Bapak Yahweh ketika menciptakan manusia, siapapun manusia yang Dia ciptakan, entah itu manusia yang beriman kepada Yahweh atau manusia itu tidak beriman kepada Yahweh, Yahweh itu Tuhan yang adil. Dia bertanggung jawab atas setiap ciptaannya. Dia ciptakan manusia, maka Dia bertanggung jawab memenuhi setiap apa yang dibutuhkan umat manusia, saudara. Maka saya katakan yang memberkati orang-orang di luar iman kita itu juga Bapak Yahweh, juga Tuhan Yesua, Tuhan kita, saudara. Ya. Bukan Tuhan mereka yang memberkati. Karena syarat untuk bisa memberkati, ada satu syarat mutlak. Yang memberkati, pribadi yang memberkati itu harus pribadi yang hidup. Ya. Bagaimana mau memberkati kalau dia sendiri bukan pribadi Tuhan yang hidup? Ya tidak bisa. Itu namanya halu. Tahu halu, saudara? Halusinasi. Ya. Berapa banyak orang yang sekarang hidup dalam halusinasi. Ya. Minta kepada Tuhannya, sedangkan Tuhannya bukan Tuhan yang hidup. Lalu dipercayai bahwa Tuhannya memberkati apa yang dia minta. Saya sebut orang yang seperti ini sebetulnya sedang hidup dalam halusinasi. Nah, kalau kita di sini sudah ngerti, kita sudah dikasih tahu bahwa sebetulnya yang memberkati semua orang dari semua suku, kaum, bahasa, dan iman percaya apapun, itu juga berkat dari Bapak Yahweh Tuhan Yesua. Kalau saudara perhatikan peristiwa Menara Babel itu sudah menjadi jawaban bahwa memang benar yang memberkati setiap orang yang ada di muka bumi ini dari iman percaya apapun itu Tuhan Yesua atau Bapak Yahweh. Kalau kita lihat Menara Babel, bukankah menara itu menara yang dibuat untuk menyaingi atau menyamai Bapak Yahweh? Dikatakan marilah kita membuat satu menara yang ujungnya itu ada di langit. Langit itu bahasa Ibraninya Syamayim. Syamayim itu tahta kemuliaan Bapak Yahweh. Nah, kalau sampai mereka bikin menara ujungnya di langit, ini kan berarti mau menyamai Bapak Yahweh. Tapi saudara tahu Bapak Yahweh ngomong apa? Lihatlah, hari ini apa yang mereka rindukan tidak ada yang tidak terlaksana. Kalau dikatakan tidak ada yang tidak terlaksana, berarti terlaksana semua enggak? Terlaksana semua. Ini artinya pada saat ada orang yang menentang Yahweh, Yahweh pun tetap memberkati orang tersebut. Diizinkan semuanya terjadi. Diizinkan Menara Babel itu tetap terbangun dengan puncaknya yang ada di langit, saudara. Ya. Jadi yang memberkati setiap orang dari semua suku, kaum, dan bahasa, dan iman percaya itu benar-benar Tuhan Yesua. Karena apa? Hanya Yesua pribadi Tuhan yang benar-benar hidup. Dan di dunia ini semua orang dari semua iman percaya juga tahu, kalau saja mereka tidak malu-malu kucing,
Kalau saja mereka tidak gengsi untuk mengakui, mereka akan mengakui bahwa satu-satunya pribadi Tuhan yang benar-benar hidup itu memang yang namanya Yesua atau hanya Yesua. Ketika Yesua mati, Yesua membuktikan dia tidak masuk dalam kekekalan alam maut. Perhatikan ini baik-baik. Ketika Yesua mati, Yesua tidak masuk dalam kekekalan alam maut. Memang Yesua masuk dalam alam maut untuk merebut jiwa kita, saudara. Tapi dia tidak masuk dalam kekekalannya. Paham, saudara? Bedanya di sini ya. Yesua memang masuk ke alam maut untuk merebut jiwa kita, sehingga sekarang kita bisa ada di tempat ini. Tapi Yesua tidak masuk dalam kekekalannya alam maut. Karena apa? Karena pada hari yang ketiga setelah kematiannya, Yesua menunjukkan kepada kita, dia bangkit dari kematiannya. Maka sebetulnya layak untuk setiap orang dari semua iman percaya mengakui bahwa Yesua itu memang benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesua adalah Tuhan yang hidup. Amin. Jadi kita harus ngerti dulu, ini bukan soal fanatik. Ya, kalau saya dibilang fanatik, oh iya saya fanatik, cuman fanatik saya ada dasarnya. Bukan pokrol, bukan apa kata orang, tetapi benar-benar ada dasarnya. Tidak ada di dalam kitab iman percaya lain yang mengatakan bahwa Tuhan mereka ketika mati kemudian bangkit lagi. Hanya iman percaya kita yang mencatat satu sejarah besar. Yesua memang pernah masuk dalam alam maut, tapi dia tidak pernah masuk dalam kekekalan alam maut. Ya, buktinya apa? Saudara lihat kanan kiri saudara saja. Saudara lihat diri saudara sendiri. Saudara dan saya bisa ada di tempat ini itu karena Yesua yang masuk ke alam maut. Tapi ingat, dia tidak masuk dalam kekekalannya. Tapi hari ini saya percaya Roh Yesua ada di tengah-tengah kita, menyaksikan kita. Amin. Ini yang pertama, saudara. Jadi kita harus ngerti dulu, kenapa satu kata yang sederhana, yang seringkali kata itu dipakai untuk menutup doa. Tapi kata amin itu bisa menjamin bahwa untuk setiap apa yang menjadi permintaan kita, ketika kita ngerti kata amin, dan ketika kita mengucapkan kata amin dengan dasar pengertian yang benar, amin itu bisa memberi jaminan bahwa apa yang kita minta mesti jadi. Karena apa? Yang pertama, karena amin itu gelarnya Yesua. Yesua sang amin. Itu sama saja kita minta kepada sang amin itu sendiri. Maka ndak heran, oh lawang mintanya sama sang aminnya langsung dalam nama sang amin, jadi ndak? Mesti jadi, ya. Nah sekarang saudara, kalau sudah mendengar penjelasan yang pertama ini, saya harap saudara kalau sekarang ditanya, ya, misalkan Bapak Yahweh memberkati, saudara jawabnya harus dengan amin yang mantap, ya. Bapak Yahweh memberkati saudara, amin, ya. Saudara sebetulnya sedang minta sama sang amin itu dan mempercayai sang amin itu bahwa memang betul sang amin itu benar-benar memelihara kehidupan saya. Ini yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, kata amin memberi jaminan untuk setiap yang kita doakan benar-benar bisa terjadi. Itu karena di dalam amin ada kekuatan Bapak Yahweh yang menjadikannya. Ada kekuatan Tuhan atau ada kekuatan Elohim yang menjadikannya. Nah, saya ngertinya dari mana pengertian seperti ini, saudara? Pengertian seperti ini ditunjukkan oleh arti huruf alef yang menyusun kata amin yang artinya terjadilah. Di mana alef itu memiliki arti Elohim yang artinya Tuhan, dan tidak lain Elohim yang dimaksud di sini hanya Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Alef itu juga punya arti strength atau kekuatan. Maka berangkat
dari dua arti huruf alif ini, kata amin kenapa bisa memberi jaminan untuk setiap yang kita doakan benar-benar bisa terjadi? Itu karena di dalam amin ada strength, ada kekuatannya Bapak Yahweh yang menjadikannya. Nah, kalau saudara sudah ngerti ini, sekarang kalau saudara mengucapkan kata amin, itu mengucapkannya jangan asal, saudara. Jangan juga dengan pengertian ya kalau doa itu nutupnya ya mesti pakai amin. Ya memang kalau doa nutupnya pakai amin, bukan pakai moga-moga. Tapi pengertian kita jangan seperti ini. Karena kalau saudara berangkat dengan pengertian seperti ini, sebetulnya saudara itu sedang mementahkan doa saudara sendiri. Ya. Saya kalau ngomong amin itu mesti mantap. Ya, seringkali ada orang di WhatsApp, terima kasih Bapak Yahweh memberkati, diam aja. Tapi ketika ada orang yang memberkati saya sekalipun lewat tulisan WhatsApp, saya selalu menjawab dengan amin. Dan itu saya katakan dalam jantung hati saya juga dengan mantap, saudara. Karena saya ngerti di balik satu kata yang orang anggap lazim, orang anggap biasa, orang anggap lumrahnya, saya ngerti sebetulnya kata amin itu tidak lazim. Orang menganggap lazim, lumrah, biasa itu karena tidak melihat dari pola Ibrani. Tapi kalau dia melihat dari pola pandang Ibrani, dari perspektif Ibrani, orang akan ngerti bahwa amin satu kata yang sederhana, yang selalu dijadikan penutup di dalam setiap doa, itu ada power atau kuasanya. Dan ada satu hal yang harus kita ketahui juga, saudara, ketika kita mengatakan amin. Sebetulnya ketika kita mengatakan amin di setiap akhir doa kita, sebetulnya kita itu sedang mengatakan juga I stand firm on this prayer. Atau artinya aku berdiri teguh dalam doa ini kepada Yahweh. Maksudnya apa ini? Jadi tanpa saudara sadari, sebetulnya ketika saudara mengatakan amin, saudara itu juga sedang ngomong ini, I stand firm on this prayer. Atau aku berdiri teguh di dalam doa ini. Kepada siapa? Kepada Bapak Yahweh. Maksudnya apa ini? Dulu ketika Nabi Yesaya itu membawa satu pesan peringatan penting dari Bapak Yahweh untuk seseorang yang namanya Sebna. Sebna itu kepala istananya di kerajaan atau kerajaannya Hizkia, saudara. Nah, waktu itu Yesua mengatakan bahwa suatu hari nanti Yahweh akan memanggil Eliakim anak Hilkia. Dan Yahweh akan membuat Eliakim menggantikan posisimu sebagai kepala istana di kerajaannya Hizkia. Kenapa Sebna diganti, saudara? Karena pada waktu itu Sebna itu sombong. Dan Bapak Yahweh tidak suka dengan kesombongan. Maklum, mungkin Sebna ini kan dulunya cariknya kerajaan. Carik tahu, saudara, panitera. Juru tulis itu loh, juru tulis. Ya, cuman bukan pakai mesin tik. Ya. Sebna itu dulunya cariknya atau juru tulisnya kerajaan. Nah, terus naik pangkat. Nah, karena mungkin naik pangkat, umpa-umpaan, sombong, jumawa, lupa diri. Di situ Bapak Yahweh tahu. Bapak Yahweh lewat Yesaya ngomong, suatu saat nanti Yahweh akan memanggil Eliakim anak Hilkia. Dan Eliakim akan menggantikan posisimu sebagai seorang kepala istana. Maka kalau saudara lihat di dalam kitab Yesaya pasal ke-22 ayat 15. Bapak Yahweh itu ngomong, apa bagianmu di sini? Ya, ditanya, karena dia sombong, Bapak Yahweh tanyanya juga pakai pertanyaan yang sombong juga. Apa memang bagianmu di sini? Dan siapa
milikmu di sini. Karena apa Bapak Yahweh ngomong begitu? Karena waktu itu Bapak Yahweh mau menggantikan kedudukan Sebna dengan Eliakim. Karena Sebna ini sombong ketika dia menjadi kepala istana raja. Nah, waktu itu saudara, ketika Bapak Yahweh mengatakan kepada Sebna bahwa aku Yahweh akan memantapkan dia, Eliakim, bagaikan paku yang ditancapkan pada tempat yang pasti atau tempat yang teguh, dan dia, Eliakim, akan menjadi tahta kemuliaan bagi isi rumah ayahnya. Di dalam bahasa Ibrani, kalimat ini atau kitab Yesaya 22 ayat 23 ditulis dengan kalimat Uthatiu Yatet Pemakom Neeman, atau ada yang menulis juga Neaman. Wahayah legise kafot lebet afiu. Ini bisa saudara lihat terjemahnya di dalam Yesaya 22 ayat 23, atau saudara bisa lihat ini ya. Nah, coba di sini saudara perhatikan, di situ ada kata ditancapkan pada tempat yang pasti. Sebetulnya setelah saya selidiki terjemahan yang benar bukan di tempat yang pasti, tapi di tempat yang teguh. Di sini saya tulis di tempat yang pasti dulu supaya saudara tidak bingung. Karena saudara membaca ILT, saya juga membaca ILT diterjemahkannya di tempat yang pasti. Tapi terjemahan yang benar itu di tempat yang teguh. Nah, kata di tempat yang pasti atau di tempat yang teguh dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata pemakom Neeman yang saya garis bawahi ini saudara. Hubungannya apa? Dengan bahwa ketika kita mengucapkan kata amin, sebetulnya kita itu sedang mengatakan juga I stand firm on this prayer. Aku berdiri teguh dalam doa ini kepada Yahweh. Hubungannya adalah kata Neeman yang ditulis dengan huruf Ibrani Nun, Alef, Mem, dan Nun dalam bahasa Inggris. Neeman itu punya arti firm, kuat, teguh, begitu loh saudara. Dan kata Eman, bukan Neeman ya, tapi Eman yang artinya firm atau teguh yang ada di dalam rangkaian kata Neeman ditulis dengan huruf Ibrani yang sama dengan kata amin. Coba saudara perhatikan di sini. Ini kata Neeman dan ini kata Neeman. Nun, alef, mem, nun. Sama ya? Nah, nun, alef, mem, nun itu dibaca Neeman. Tapi di dalam rangkaian kata Neeman itu ada kata Eman yang artinya firm atau teguh. Nah, kata Eman tidak kebetulan juga ditulis dengan huruf Ibrani yang sama dengan kata amin. Hurufnya apa ini? Alef, mem, nun. Ini Eman. Tapi amin coba perhatikan. Nulisnya juga sama enggak? Sama. Alef, mem, dan nun. Inilah yang dimaksud dengan ketika kita mengatakan amin. Sebetulnya tanpa kita sadari, kita itu sedang mengatakan juga I stand firm on this prayer. Aku berdiri teguh di dalam doa ini kepada Yahweh. Jadi inilah saudara, kenapa ketika kita menutup setiap doa kita dengan kata amin, lalu saudara mengalami satu mujizat di dalam kehidupan saudara. Apa yang saudara minta itu benar-benar terjadi. Itu karena saudara mengucapkan amin itu dengan satu kemantapan. Tapi tanpa saudara sadari, ketika saudara ngomong amin, sebetulnya saudara sedang ngomong I stand firm on this prayer. Aku berdiri teguh di dalam doa ini. Di dalam doa yang aku naikkan kepada Yahweh. Nah, kalau kita sedang berdiri teguh dalam doa kita, sekarang kalau ngomong amin saudara, saudara jangan ala kadarnya. Saudara diberkati, amin. Wah, gondes kalau seperti itu ya.
Kalau ngomong amin itu harus mantep, ya. Karena kita sudah diberitahu satu power atau kuasa dari kata amin ini. Kalau sampai kita sudah ngerti, lalu ditanya, saudara diberkati Bapak Yahweh, kita jawabnya masih ala kadarnya, wah ya percuma. Karena kalau ala kadarnya, saudara itu sebetulnya sedang mementahkan doa saudara sendiri. Perhatikan ini baik-baik. Kalau saudara ketika diberikan berkat orang lain, mau itu lewat SMS, lewat WhatsApp, lewat telepon, oke gitu saja ya, sampai ketemu besok, Bapak Yahweh memberkati, ya amin. Ya percuma, saudara itu sebetulnya sedang mementahkan berkat saudara sendiri. Saya kalau diberkati orang lewat WhatsApp pun, terima kasih ya Pak Nino, Bapak Yahweh memberkati Bapak dan keluarga. Saya katakan amin. Walaupun nampaknya di tulisan itu tidak kelihatan. Aminnya saya ucapkan dengan mantap, kan tidak kelihatan mau tulisan. Ya, tapi sebetulnya dalam jantung hati saya itu mantap ngomongnya. Amin. Terjadilah berkat yang kamu sampaikan untuk saya dan keluarga saya. Nah, kita harus mantap seperti ini, saudara. Ya, jadi ini yang kedua. Kita ngerti sekarang bahwa ketika kita mengatakan amin, sebetulnya kita itu sedang berdiri teguh di dalam doa kita kepada Bapa Yahweh. Maka itulah yang sebetulnya menjadikan setiap apa yang saudara minta di dalam doa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata amin memberi jaminan untuk setiap yang kita doakan benar-benar bisa terjadi. Itu karena di dalam amin ada unsur kehidupan yang menopang. Amin bisa mewujudkan apa yang kita doakan benar-benar terjadi. Karena ternyata di dalam amin itu ada unsur kehidupan yang menopang. Pengertian ini ditunjukkan oleh arti huruf mem yang menyusun kata amin. Ini huruf mem ya, yang artinya terjadilah. Di mana mem memiliki arti prab yang artinya menopang. Tapi mem itu juga punya arti blood, darah. Dan mem itu juga punya arti maim yang artinya air. Sedangkan darah dan air kita tahu adalah unsur dari kehidupan. Nah, kalau kita renungkan saudara, ini sama konsepnya dengan pribadi yang layak disebut Tuhan tadi. Ya. Tadi kita diberitahu, pribadi yang layak disebut Tuhan itu pribadi yang apa? Hidup. Ya. Kan banyak ini, semua orang dari semua iman percaya mengatakan, aku punya Tuhanku sendiri. Kan begitu ya? Cuman pertanyaannya begini, kira-kira Tuhan yang kamu sembah itu Tuhan yang hidup atau bukan? Ya gitu loh saudara. Nah kalau kita merenungkan ini saudara, kata amin bisa memberi jaminan untuk setiap yang kita doakan benar-benar bisa terjadi. Karena di dalam amin ada unsur kehidupan yang menopang. Nah pengertian ini datang dari arti huruf mem yang artinya menopang, darah dan mayim. Karena ada unsur kehidupannya. Ini sama dengan konsepnya pribadi yang layak disebut Tuhan. Yang layak disebut Tuhan itu syarat mutlaknya pribadi itu harus hidup. Dan kriteria Tuhan yang hidup hanya ada di dalam Tuhan kita yang namanya Yeshua HaMashiach. Karena satu-satunya Tuhan yang hidup, yang saya katakan entah diakui atau tidak oleh iman percaya lain, itu hanya Yeshua HaMashiach. Ya. Bahkan karena saking tidak mau mengakuinya sampai bikin konsep bahwa sebetulnya yang disalib itu bukan Yeshua, tapi pribadi lain yang diserupakan dengan Yeshua. Ya. Sampai bikin konsep seperti itu untuk mengaburkan kebenaran. Tapi sekali lagi,
hikmat Bapa Yahweh itu lebih dahsyat daripada kebohongan. Dan saya katakan tidak ada yang bisa membendung kekuatan Bapa Yahweh. Mau bagaimanapun setan itu menutup-nutupi kebenaran, tidak akan bisa kebenaran itu ditutupi. Kebenaran itu saya ibaratkan seperti cahaya yang sangat terang sekali. Lalu cahaya itu cuma ditutup pakai telapak tangan. Kira-kira apakah gemerlap cahaya itu akan kemudian hilang, saudara? Tidak. Ya. Dia akan tetap lewat di sela-sela tangan cahaya itu. Kebenaran itu tetap akan muncul. Sampai segitunya loh, saudara. Ada konsep dari iman percaya lain yang mengatakan bahwa yang disalib, yang dipercayai orang Kristen yang disalib, yang namanya Yesua itu sebetulnya bukan Yesua yang disalib, tapi pribadi lain yang diserupakan dengan Yesua. Sampai segitunya ya, mau mengaburkan, membelokkan kebenaran. Tapi tidak ada yang bisa membendung kekuatan Bapa Yahweh. Semua usaha setan itu gagal, saudara. Rontok dengan kuasa Bapa Yahweh. Nah, kalau Yesua sendiri yang gelarnya Sang Amin itu hidup, dan di dalam gelarnya juga ada kehidupan, saudara bayangkan betapa dahsyatnya doa kita itu sebetulnya. Karena ternyata di dalam doa kita itu ada energi kehidupan. Karena saya yakin setiap kita di tempat ini sekali lagi kalau doa mesti nutupnya pakai kata amin. Sekarang coba saudara bayangkan kalau Yesuanya sendiri itu gelarnya Sang Amin dan di dalam gelarnya juga ada kehidupan. Saudara bayangkan sebetulnya betapa dahsyatnya doa kita itu sebetulnya. Karena di dalam doa kita itu ada amin, di mana di situ amin kita diberitahu melalui caption ini. Ternyata di dalam amin itu ada unsur kehidupannya yang besar yang menopang doa kita. Energi kehidupan yang pertama itu datang dari nama Yesua. Energi kehidupan yang kedua datang dari kata amin itu sendiri. Inilah yang membuat kata amin bisa menghidupkan rangkaian kata-kata doa kita. Mungkin rangkaian kata-kata doa kita itu cuman kata-kata yang sederhana. Mungkin kita tidak bisa berdoa dengan kata-kata yang indah. Tapi ketika di akhir doa kita itu distempel pakai kata amin, jedok, saudara harus tahu. Doa kita itu akan menjadi satu doa yang ada nafas kehidupannya. Amin. Ketika saudara berdoa, mau cara saudara berdoa sederhana sekalipun, ya, saudara mungkin mengatakan saya tidak bisa berdoa, lalu kalau disuruh doa, doanya sederhana. Yang nampaknya kalau didengar telinga manusia, doa kok kayak ngono tuh. Ya, doa kok seperti itu sih. Pating pecotot. Tapi asal saudara tahu, ketika doa saudara itu di akhir penutupnya distempel pakai kata amin, saudara harus tahu bahwa doa saudara itu akan menjadi satu doa. Perhatikan ini baik-baik. Doa yang ada nafas kehidupannya. Ya, doa yang didengar oleh Bapa Yahweh. Dan kalau di dalam doa kita itu ada nafas kehidupannya, saya katakan dengan iman percaya di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Yesua HaMasyiah, kalau doa saudara dan doa saya itu ada nafas kehidupannya, saya kok percaya saudara, semua sektor kehidupan kita yang saat ini mungkin sedang mati, lumpuh, entah itu mati mungkin sekarang karena corona, mungkin ekonomi saudara sedang lumpuh atau bahkan mati, mungkin bisnis pekerjaan saudara mungkin sedang lumpuh, mati karena corona, karena pandemi ini. Saya percaya kalau doa saudara itu ada nafas kehidupannya, semua sektor yang mati mesti hidup lagi. Semua sektor yang lumpuh mesti bangkit lagi. Amin. Ya, saya sangat percaya saudara. Tapi dengan satu catatan, buat doamu itu ada nafas kehidupannya. Buat doamu itu hidup.
pasti semua sektor, segala aspek kehidupan saudara yang mati, lumpuh, hari ini juga bangkit dan hidup lagi. Ya. Dan seperti itulah saudara, doa yang dikatakan bagus itu doa yang didengar oleh Bapak Yahweh. Karena sejatinya saudara, doa yang bagus itu bukan doa yang indah rangkaian kata-katanya. Tapi doa yang bagus itu doa yang didengar Tuhan. Pernah ada orang yang tanya, Pak, saya kalau doa kok enggak bisa bagus ya? Kayak Bapak rangkaian kata-katanya runut, bagus, didengar juga enak. Saya kalau doa kok enggak bisa ya? Memang doa yang bagus itu seperti apa ya Pak? Ya jawabannya itu sebetulnya gampang saudara. Doa yang bagus itu ya doa yang didengar Tuhan. Mau doa rangkaian kata-katanya indah seperti rangkaian bunga Rafflesia arnoldi sekalipun, ya. Tapi kalau doa itu tidak didengar Bapak Yahweh, berarti itu doa yang bagus atau enggak? Enggak bagus. Rafflesia arnoldi kan bagus toh? Loh, bunganya kan bagus, cuman baunya yang enggak bagus. Bener enggak? Nah ya. Rafflesia arnoldinya itu bagus, modelnya bagus, cuman baunya yang tidak bagus, benar? Nah iya, berarti kan tidak salah saya. Ya, jadi mau rangkaian kata-kata doanya itu seperti rangkaian bunga Rafflesia arnoldi sekalipun, tapi kalau tidak didengar Bapak Yahweh ya buat apa? Tiwas ngecipris, mumpluk, Tuhan mendeles, Bapak Yahweh cuman diem, ya percuma, ya. Karena sejatinya doa yang bagus itu bukan doa yang indah rangkaian kata-katanya, ya, yang jelimet, yang muter-muter, tidak to the point. Seperti dulu ada kesaksian orang disuruh doa makan malah doa syafaat, mutar-muter, ya, malah doain bangsa negara, dikongkon doa mangan malah doa bangsa negara. Nah kalau saya tak tinggal mangan, tak tinggal ngambil makanan, nanti kalau orangnya marah, lo kok tidak menghormati doa, lah kok doa ini salah, doa makan malah doa syafaat, ya salah ngeleh wetenge. Ya, saya tak tinggal makan langsung, mutar-muter, akhirnya dia bingung. Begitu sampai di topik pokok doa makannya, dia ngomongnya kami sol-solen, berkati makanan kami Tuhan, karena sebentar kami akan saling memakan. Nah berarti kanibal semua. Maksudnya dia mau ngomong, karena sebentar kami akan bersama-sama makan makanan ini. Lah karena sudah mutar-mutar capek toh mungkin sampai Amerika, Eropa, balik Indonesia, mungkin ke Jepang lagi, balik Indonesia, sampai di poinnya doa makan. Berkati makanan kami Tuhan, karena sebentar kami akan saling memakan. Wah, saya bayangin berarti yang ada di situ kanibal semua, saudara. Ya. Dia berpikir kalau doanya itu panjang lebar, doanya rangkaian kata-katanya bagus, Tuhan, Tuhan, Tuhan mendengar. Sebetulnya Bapak Yahweh itu kalau bisa didengar omongannya kesuwen, jalukmu apa, kowe dikongkoni apa, doa itu, ya. Bukan mutar-muter, bukan rangkaian kata-kata yang indah. Perhatikan ini baik-baik. Ya, kalau saudara mungkin barangkali ada di antara kita yang bertanya-tanya, sebetulnya doa yang bagus itu seperti apa sih Pak? Ya indikatornya gampang. Ketika saudara berdoa, doa saudara didengar Bapak Yahweh, itulah doa yang bagus. Mau rangkaian kata-katanya sederhana. Bapak Yahweh, hari ini aku tidak punya uang. Saya minta uang kepada Bapak Yahweh, karena saya tidak mau mempermalukan Bapak Yahweh. Maka saya minta hanya kepada Bapak Yahweh. Tuhan, saya percaya. Saya sudah minta uang sama Bapak Yahweh, Bapak Yahweh mesti memberkati doa saya. Amin. Dan ketika saudara benar-benar menerima uang, perkara siapapun yang dipakai Bapak Yahweh, tangannya dipinjam untuk memberkati saudara, itu urusannya Tuhan. Tapi ini menjadi satu indikator. Ketika saudara berdoa dengan satu rangkaian kata-kata yang sederhana, tapi saudara mengalami mujizat, itulah yang disebut dengan doa yang
bagus. Bukan rangkaian kata-katanya yang indah, bukan. Ya, orang seringkali salah. Doa yang bagus itu yang rangkaian kata-katanya indah. Di gereja lama saya dulu, saudara, ya zaman dulu itu saya perhatikan orang itu seperti berlomba-lomba berdoa dengan rangkaian kata-kata yang indah. Wah, saya yang nunggu setengah mati, suwine rak barbar, dikongkon doa iki, tapi yang didoakan lain, disuruh doa ini yang didoakan lain. Waduh, enggak selesai-selesai. Ya, malas nunggunya. Sekarang kita diajar Bapak Yahweh, doa yang benar itu jangan bertele-tele. Mintanya apa? Ngomong langsung to the point. Yang penting, yang pertama sebelum saudara berdoa minta, bereskan dulu hubungan saudara dengan Tuhan. Kalau saudara ada dosa-dosa, pelanggaran apapun, saudara coba ingat-ingat dulu. Hari ini aku sudah berdosa apa sama Tuhan? Ngomong sama Bapak Yahweh setelah ketemu saudara melakukan dosa apa? Hatati la Yahweh. Ya, aku memang sudah berdosa melawan Bapak Yahweh dengan apa yang aku lakukan. Bapak Yahweh, saya minta ampun. Berikan belas kasihan dan kemurahan-Mu. Ampuni saya, tahirkan hidup saya dari segala dosa dan pelanggaran. Dan kiranya Engkau mendengarkan apa yang saya minta kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ya, yang penting itu pemberesan dulu sama Tuhan. Setelah itu saudara minta, tidak usah berdele-dele, tutup amin. Jadi, amin. Ya, ini yang ketiga saudara. Kemudian yang keempat, dan adanya unsur kehidupan yang menopang setiap kata-kata di dalam doa kita kembali ditegaskan oleh arti huruf nun yang menyusun kata amin yang memiliki arti life atau kehidupan. Dan nun itu juga punya arti aktif atau aktif. Orang kalau aktif diam atau bergerak? Bergerak. Jadi aktif itu bicara tentang pergerakan atau sesuatu yang bergerak. Nah, tadi kita sudah diberitahu bahwa kenapa kata amin, ketika kita menutup doa kita dengan kata amin, tahu-tahu apa yang kita minta itu jadi. Karena ternyata di dalam kata amin itu ada unsur apanya? Kehidupannya. Nah, di poin yang keempat ini, adanya unsur kehidupan yang menopang setiap kata-kata di dalam doa kita, itu kembali ditegaskan oleh arti huruf nun yang menyusun kata amin yang memiliki arti life. Tapi nun itu juga punya arti aktif selain arti kehidupan. Aktif itu berbicara tentang pergerakan atau sesuatu yang bergerak. Artinya apa ini? Ini artinya kata amin yang kita ucapkan dengan dasar pengertian yang benar akan menggerakkan dan menghidupkan setiap kata-kata doa kita di alam roh. Perhatikan ini baik-baik. Hari ini saya sudah cukup panjang lebar menjelaskan pengertian kata amin dengan dasar pengertian yang benar. Nah, kata amin yang kita ucapkan dengan dasar pengertian yang benar, pertanyaannya saya mau tanya dulu. Saudara hari ini sudah ngerti dasar pengertian amin yang benar belum? Sudah ya? Ketika kita mengucapkan amin dengan dasar pengertian yang benar, ini akan menggerakkan dan menghidupkan setiap kata-kata doa kita di alam roh. Doa itu berarti hubungannya dengan Bapak Yahweh. Kalau hubungannya dengan Bapak Yahweh, maka tidak akan jauh-jauh dari alam roh. Ya. Nah, kalau kita bisa mengucapkan amin dengan dasar pengertian yang benar, ini akan menggerakkan dan menghidupkan setiap kata-kata doa kita di alam roh. Maka doa kita pasti hidup dan dia akan bergerak menuju ke alam mujizatnya Bapak Yahweh. Selama kita belum ngerti pengertian amin dengan dasar pengertian yang benar, jangan tanya. Kalau kita bergumul, kita berdoa,
tidak terjadi apa-apa. Ya, karena ngomongnya amin aja ala kadarnya. Terima kasih Bapak Yahweh, saya sudah minta kepadamu di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, amin. Gitu tau saudara. Sekarang saudara udah ngerti kedahsyatan 3 huruf Ibrani, huruf Alef, huruf Mem, dan huruf Nun yang kemudian membentuk kata amin. 3 huruf ini sangat powerful, dahsyat kuasanya. Hari ini saudara sudah ngerti ya, kedahsyatan kata amin, kedahsyatan 3 huruf Ibrani yang membentuk kata amin. Nah, coba sekarang kalau saudara berdoa, ketika mengucapkan kata amin, ucapkanlah dengan dasar pengertian yang benar. Saudara bayangkan, ketika aku mengucapkan kata amin, aku percaya doa-doaku itu akan ada unsur kehidupannya. Karena apa? Karena aku mintanya sama sang amin itu sendiri. Karena doaku diberi unsur kehidupan oleh sang amin itu. Sehingga aku percaya dengan pengertian aminku yang benar, maka apa yang aku doakan pasti akan hidup dan bergerak masuk ke alam mujizatnya Bapak Yahweh. Tinggal kita nonton bersama-sama mujizat Bapak Yahweh dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini.